Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, Sukacita Pagi ini kiranya menambah saudara semakin giat berbagi, karena kita ini sudah mendapat sukacita dari Yesus Kristus dan seharusnya kita memancarkan sukacita itu, membagikan sukacita itu. Kita mau melihat pagi ini dari surat Korintus yang kedua, pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, kalimat yang bisa kita tekankan pagi ini adalah senantiasa berkecukupan. Senantiasa berkecukupan atau tidak pernah kekurangan segala sesuatu, bukankah itu jadi hal yang diidamkan banyak orang, termasuk orang Kristen sendiri? Kita rindu, kita tidak berkekurangan, tetapi senantiasa berkecukupan. Apakah itu dibuat oleh rasa syukur kita, rasa cukup kita, sudah tidak perlu bertambah lagi? Apakah mensugesti seperti itu? Saudara, kalau melihat dari pernyataan Rasul Paulus di beberapa ayat sebelumnya, misalnya ayat 5, 6, 7, kita melihat bahwa orang-orang sudah melakukan upaya untuk membagikan kasih Kristus. Jadi dalam bentuk membagikan kepada sesamanya kemurahan-kemurahan gitu ya. Dan tidak dipaksa, tetapi itu terlahir karena ada kerinduan untuk berbagi dengan sesamanya. Dan inilah yang membuat ketika orang-orang berupaya melakukan itu, mereka masuk di ayat 8, Allah memberi, bahkan bukan hanya memberi tetapi melimpahkan kasih karunia kepada mereka, sehingga mereka senantiasa berkecukupan, tidak berkekurangan itu. Nah, memang kalau kita membandingkan, ini kan cerita yang positifnya ya, tetapi apa cerita yang negatifnya yang mungkin kita selama ini mungkin salah juga melakukan. Saudara, kalau mengingat bahwa di Kisah Para Rasul 5 tentang ada dua orang namanya Ananias dan Safira, kita semua kenal nama itu, yang datang ke hadapan Rasul Petrus mau menyatakan bahwa kami juga mau ikut dalam berbagi kasih. Tetapi sewaktu mereka melakukan itu dengan ketakutan, bukan dengan ucapan syukur, yang terjadi malah mereka jadi menipu Rasul Petrus dan berkata bahwa sudah memberikan seluruhnya dari hasil penjualan, tetapi mereka menahan sebagian. Saudara, sebagian itu berarti ada ketakutan ketika kita mau kasih semuanya, tapi kita takut nih, jangan-jangan kurang nanti. Dan Ananias dan Safira melakukan itu dengan kesadaran. Itulah makanya Rasul Petrus marah besar. Bahkan bukan hanya Rasul Petrus, Rasul Petrus pada waktu itu mengatakan bahwa itu adalah penipuan pada Roh Kudus. Dia tahu itu salah, tapi dia masih terus melakukan dan masih menyebarkan kebohongan itu di hadapan orang, di hadapan Rasul Petrus. Dan itulah yang membuat kematian bagi dua orang murid ini. Saudara, perbandingan terbaliknya adalah pernyataan yang kita lihat di dalam surat 2 Korintus ini, bahwa orang-orang yang memberi dengan sukacita justru mendapat kelimpahan kasih karunia dari Allah, bahkan segala sesuatu diberikan dari Allah sehingga mereka berlebih dalam berbagai kebajikan. Panggilan buat kita pagi ini, mari kita memberi dengan rasa tulus, dengan sukacita, karena sekali lagi kita ini kan hanya menyalurkan kasih Kristus, hanya menyalurkan sukacita yang sudah kita terima dari Kristus, dan kita bagikan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Allah Bapa, kami rindu, kami senantiasa berkecukupan, dan ketika kami tahu bahwa kami harus membagikan kasih Kristus pada orang lain, biarlah kami dilatih oleh Roh Kudus, dan kami boleh setia pada pimpinan Roh Kudus untuk berbagi kepada sesama, senantiasa berkecukupan yang Engkau janjikan. Kami menyerahkan seluruh doa kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.